Hai, di video kali ini aku akan membacakan sebuah cerita pendek. Namun sebelumnya, mau cerita sedikit tentang cerpen ini. Ini ditulis oleh seorang remaja putri, ditulis sekitar 11-12 tahun yang lalu. Ya, which is aku, gitu kan. Dan yang perlu diketahui juga, aku bukan tipikal yang suka literasi buku fiksi bahasa Indonesia gitu kan. Atau nulis cerita. Dan ini karena juga tugas bahasa Indonesia. Jadi terpaksa harus membuat. Dan dibanding teman-temanku yang lain yang udah bikin buku, mungkin ya ini belum ada apa-apanya. Tapi menurutku so far ini adalah karyaku terbaik. Ya walaupun karyaku bisa dihitung pakai jari. Tapi aku akan bacain gimana kalau misalnya sekarang setelah lebih dari 1 dekade aku bacain. Mungkin agak sedikit pengubahan gitu kan. But let's enjoy it. Cerita pendek dengan judul Untitled. Di sepertiga malam, Vina mulai terjaga. Dengan segenap tenaga, ia kumpulkan semua nyawanya yang tadi sempat terbawa ke alam mimpi. Ia pun berlalu menuju kamar mandi, kemudian kembali ke kamarnya. Sambil bersimpul di depan meja belajar lipat, ditemani PR dan tugas sekolah, serta segelas kopi hangat, Vina mulai membuka laptop di hadapannya. Jemarinya pun berdansa, menekan huruf-huruf pada keyboard. Tak ada orang lain selain dirinya yang terjaga. Hanya suara jangkrik samar-samar berbunyi. Sudah menjadi kebiasaannya agar tidak menunda jadwal pengumpulan tugas. Harus bisa membagi waktu antara sekolah dan latihan. Akhir-akhir ini memang kegiatan Vina menjadi lebih padat. Sepulang sekolah yang biasanya dilanjutkan dengan les atau pendalaman materi, kini disambung lagi dengan latihannya. Kejuaraan itu semakin dekat. Ia bersama teman-temannya berlatih keras untuk mempersembahkan yang terbaik. Inilah kejuaraan yang telah dijanjikan pelatihnya berbulan-bulan lalu. Kali pertama juga Vina mengikuti kejuaraan ini. Dunia baru yang baru ia selami ketika masih seumur jagung memakai seragam biru putih yang sebentar lagi akan menjadi kenangan. Fajar menjelang. Ia pun mempersiapkan diri menyongsong masa depannya di sekolah. Dengan sigap menyiapkan jadwal pelajaran lalu bergegas mandi. Setelah sarapan dan pamitan dengan bundanya, Vina langsung meluncur bersama Silin. Kendaraan roda 2 berwarna putih. Dikayuhnya dengan lihai. Sejurus kemudian, gerbang sekolah telah berada di hadapannya. Ia lalu turun dan menuntun Silin hingga parkiran. Sambil memeriksa lagi kerapian dirinya, ia mendapati bagian ujung tangan seragamnya terlepas dari kancingnya. Tetap sambil berjalan, mata terus fokus pada tangannya. Tiba-tiba ia menghantam sesuatu. Bruk! Aduh! Suara yang berat itu pun mengaduh. Vina pun mengangkat kepalanya. Pandangannya yang berjalan dari bawah hingga atas tertahan pada satu titik. Seseorang bertubuh tegap dan lebih tinggi darinya sedang berdiri di hadapannya. Wajahnya yang terlihat segar dan putih, serta hidung mancung dan alis yang tidak terlalu tebal, serta mata yang agak sipit, memperlihatkan ketampanannya. Vina pun terkejut ketika ada seseorang dari belakang mengagetkannya. Belum sempat ia minta maaf pada seseorang yang mengenakan seragam putih abu yang dibalut dengan alma mater yang elegan. Pria itu pun segera berlalu dengan gulungan kertas putih yang digenggamnya. Vin! Dengan suara sedikit menekan dan siku menyenggol lengan Vina. Ah, elu nih ngagetin gue aja. Jantung gue mau copot nih. Respon Vina sedikit kesal. Ya mohon maaf, jawab Yuni terkekeh. Yuk cepetan masuk kelas, hari ini kan ulangan. Dengan meletakkan tangannya di pundak Vina, Yuni menggiring Vina menuju kelas. Wah, serius lu? Ulangan? Matika, jam pertama? Tuding Vina pada Yuni. Iya Mbak Vina, lu lupa ya ada ulangan? Dengan wajah masam, Vina mengangguk. Alah, tenang aja, lu kan pinter, pasti bisa kok. Support Yuni. Semoga aja, ya Tuhan, tolong hambamu yang malang ini. Batin Vina dengan sungguh-sungguh diakhiri menyapukan kedua tangan ke wajahnya. Akhirnya kegiatan sekolah usai, berakhir pukul 15.30. Berjalan berdampingan, Vina dan Yuni berjalan di koridor sekolah,
menuju gor sekolah. Gimana ulangan tadi? Lancar kan? Tanya Yuni. Iya lancar, jawab Vina datar. Katanya udah selesai dikoreksi loh. Vina diam saja tak bersemangat. Tak tahu harus bagaimana. Itu Pak Rudi. Tunjuk Yuni dan menarik tangan Vina, berlari menghampiri Pak Rudi. Vina pun pasrah saja. Sore Pak. Sapa Yuni dan Vina menyapa dengan senyum manisnya. Ya, sore. Kok kalian belum pulang? Ada latihan silat Pak. Jawab Yuni. Oh, Iya Pak. Boleh lihat hasil ulangan tadi nggak Pak? besok aja ya, bareng teman-teman yang lain. Larang Pak Rudi. Ya Pak, nanti kepikiran terus. Terus kebawa mimpi. Terus yang lain jadi nggak konsen. Terus Mas harus nunggu 2 hari lagi Pak. Rayu Yuni. Kamu ini ada-ada saja alasannya. Ujar Pak Rudi sambil menggeleng sedikit. Boleh ya Pak, boleh. Ya. Dengan wajah sedikit memelas yang dibuat-buat, Yuni merayu gurunya itu. Oke, tapi jangan lama-lama ya. Nih, sambil menyerahkan kepada muridnya. Yeay, Pak Guru TOPBGT. Sambil menebarkan senyumnya, Yuni menerima secari kertas dari tangan gurunya. Apaan tuh TOPBGT? Heran Pak Rudi. Top banget Pak. Vina yang dari tadi mematung kini terpancing juga untuk melihat hasilnya. Lalu telunjuknya terhenti. Vina Aryani Saputri 98, Yuni Rahmawati 96. Vina pun tersentak kaget. Terima kasih ya Tuhan atas rahmat-Mu. Ucapnya syukur pada Tuhan. Tuh kan gue bilang apa? Lu mah cerdas, Vin. Vina menjawabnya dengan senyum manisnya sesaat. Terima kasih ya Pak. Pergi dulu, permisi. Mereka pun meneruskan perjalanannya menuju gor sekolah. Sampai di depan papan pengumuman. Stop dulu. Tahan Yuni, Vina hanya mengikuti tingkah teman yang hiper ini. Nih poster warnanya ngejreng amat. Sambil meneliti isinya, lalu diam sesaat. Nah, Suaranya yang keras mengejutkan Vina yang dari tadi melempar pandangannya ke lapangan basket. Vin, lihat deh. Ini baru ada pengumumannya. Tinggal 2 minggu lagi, Vin, turnamennya. Sontak, Vina pun terpancing untuk memperhatikan. Harus cepet-cepet ngomong sama pelatih nih. Iya, teman-teman yang lain udah SMS nih. Cepetan latihan katanya. Ayo buruan. Kata pertama yang dikeluarkan Vina, lalu mereka berlalu. Hari H yang dinanti datang juga. Setelah berbagai kerepotan mengurusi persyaratan dan lelah yang menghampiri, Vina dan teman-temannya menguatkan diri. Jangan lupa jaga kesehatan ya, Pren. Ingatkan Puput pada kawan-kawannya. Kembali malamnya Puput memberi pesan. Siang hingga malam, mereka akan bertanding di sana. Vina, Rini, dan Yuni masih berdegup kencang jantungnya. Hal baru, tantangan pertama yang akan mereka hadapi dalam 3 hari. Akhirnya Tuhan mengizinkan mereka untuk menghadapi tantangan ini setelah 2 tahun memasuki dunia persilatan. Berseberangan dengan Puput yang sudah lama makan asam garam tentang kegiatan semacam ini. Kita kesana naik apa? Cemas Yuni. Ntar dari sekolah ada yang nganter kok, jawab Puput tenang. Nah, itu ada kendaraannya. Tuding Rini. Ya udah, tunggu apa lagi? Cepet naik sebelum ketinggalan upacara pembukaan. Perintah Puput, lalu segerombolan gadis itu meluncur ke tempat pertandingan. Mereka mengurusi ini itu sendiri. Hanya sedikit saran pelatih dan keikutsertaan perannya. Sampai di kawasan pertandingan, suasana riuh dengan suara peci yang ditendang. Semua peserta sibuk mempersiapkan diri. Melatih tendangan, pukulan jurus terbaik mereka. Segerombolan gadis yang masih asing dengan tempat itu kemudian mengambil tempat di sudut ruangan. Mereka duduk berjajar, bersandar di dinding. Bagai anak ayam kehilangan induknya, mereka berlatih sendiri. Pelatih yang sekaligus menjabat sebagai manajer mereka sedang menjadi juri. Aduh, lapar banget. Jerit Yuni sambil memegangi perutnya. Iya nih, prihatin banget deh kita. Rini menambahi. Kawan-kawan yang lain juga mengangguk dan diam, setuju dengan pendapat kedua temannya. Tiba-tiba, seseorang yang bertubuh tegap dengan wajah tampannya
Tak asing lagi bagi Vina, berdiri di hadapan mereka, lalu menyapa lembut. Kalian dari SMP 1 Jaya ya? Anak buahnya Bang Tio? Mm-mm. Dengan terpaksa mereka mengangguk. Apa-apaan anak buahnya Bang Tio? Aku diminta buat dampingi kalian di sini, ujarnya dengan mata indah. Selama pertandingan berjalan, mereka didampingi oleh pria yang dipanggil teman-temannya Arsya. Yuni, Rina, Vina, dan Puput bergantian bertanding. Dengan jenis kejuaraan yang berbeda pula, satu persatu maju bergantian. Tinggallah Vina dan Bang Arsya mendukung teman-teman yang lain dari kejauhan. Teriakan yang menghebohkan. Iya kak, yang tempo hari saya tabrak kakak kan? Yang mana? Ucap Arsya yang masih melihat ke area pertandingan. Yang nggak sengaja ketabrak itu loh kak, perjelas Vina. Oh, itu kamu ya ternyata. Barulah Bang Arsya menghadapkan pandangannya ke Vina dan mereka saling bertemu pandang. Iya, maaf ya kak nggak sengaja. Mau minta maaf, tapi kakak udah pergi duluan. Iya nggak apa-apa. Aku juga kemarin buru-buru kok. Cuma ngantarin poster tentang lomba ini doang. Lalu ia lemparkan pandangannya ke area pertandingan, begitu juga Vina. Bentar lagi aku mau maju nih kak, dukung aku ya. Pelatihku gak tanggung jawab nih, gak kasih support. Ia pun mulai berdiri meninggalkan Bang Arsya. Iya, aku dukung kok pastinya. Sambil mengepalkan tangannya di depan dada. Akhirnya 3 hari bersakit-sakit selesai juga. Iya, rampung tapi juga rempong deh, Bo. Usil Yuni menirukan aksen dan gaya seorang waria. Tapi kan kalian udah dapat oleh-oleh buat dibawa pulang, iya kan? Hibur Bang Arsya. Iya sih, tapi masa Bang Tio gak kasih selamat? Tanya Vina kesal. Tenang, dia kasih selamat kok. Coba buka HP kalian masing-masing. Iya ada SMS ucapan selamatnya, ujar Vina. Dan yang lain berkata mendapat SMS yang sama pula. Setelah ini kita makan-makan sebagai hadiah atas kemenangan kalian. Sontak, mereka berlompat kegirangan. Terima kasih ya Kak Arsya, ucap mereka kompak. Satu lagi pelajaran bagi Vina. Kesungguhan akan berbuah manis. Lalu diam-diam hatinya mulai bergetar saat Bang Arsya memanggilnya. Nah itu tadi cerita pendek dengan judul Untitled. Karena dulu saking bingungnya mau dinamain apa, jadinya tidak berjudul gitu kan. Dan itu ditulis sekitar tahun 2011 oleh seorang anak yang jarang nulis cerita dan gak ngerti nulis yang bagus tuh kayak gimana. Jadinya gemes banget pas baca tadi, tapi ya udah. Dan semoga kamu yang dengerin ini terhibur ya. Dan sampai jumpa di video selanjutnya.